Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang Bapak hormati para mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Jakarta, jurusan PAI semester 8. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang makalah Siyasah Dusturiyah pada mata kuliah Fikih Siyasah dan Jinayah. Apa kabarnya semuanya? Semoga tambah cantik, tambah ganteng. Dan yang terpenting adalah tambah sehat semuanya. Jadi bisa mengikuti perkuliahan mata kuliah Fikih Siyasah dan Jinayah. Baik, para mahasiswa yang Bapak hormati dan Bapak muliakan, Bapak akan jelaskan tentang arti dari Siyasah Dusturiyah. Ini secara pengertian, Dusturiyah itu berasal dari kata dustur, yaitu konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi pengertian Siyasah Dusturiyah lengkapnya politik konstitusional. Nah, panjangnya seperti itu. Jadi kalau kita sebagai rakyat, nah, rakyat itu tinggal dalam sebuah negara. Dan negara itu diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Dan di negara kita, negara Republik Indonesia, sumber hukumnya salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa disebut angka 1945? Karena itu adalah awal kelahiran negara Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Jadi itu latar belakang. Nah, dalam Islam seperti apa? Dalam Islam itu diatur tentang politik konstitusi pada masa Rasulullah, dikenal dengan Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah adalah konstitusi yang Rasulullah buat dengan para sahabat untuk mengatur hubungan antar masyarakat yang ada di kota Madinah. Dan pada saat itu adalah menjadi sebuah negara yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Beliau sebagai pemimpin agama Islam tentunya, dan juga pemimpin politik. Maka beliau membuat yang namanya Piagam Madinah. Itu konstitusi yang pertama dalam Islam. Baik, para peserta perkuliahan Fikih Siyasah dan Jinayah yang Bapak hormatin dan Bapak muliakan, udah pada makan? Alhamdulillah, pada seger-seger semuanya ya. Harus semangat kita belajar tentang politik Islam. Islam yes, politik Islam yes. Seperti itu, jangan dirubah. Jadi Bapak coba jelaskan tentang konsep fikih siasa. Batuk Bapak nih, habis makan permen. Jadi fikih siasa adalah syariat yang mengatur tentang politik. Kalau kata pengertian dari fikih, dari asal katanya fikhun. Jadi awal katanya ini kalau dilihat dari faqoha,
yafqahu qafhan fahuwa faqihun. Nah, itu pengertian fikih seperti itu. Karena Bapak tidak mengajarkan syariat, tetapi hanya mengajarkan sedikit tentang dasar-dasar fikih. Jadi fikih itu secara bahasa artinya kita paham. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi konsep fikih siasa adalah aturan-aturan politik dalam konsep fikih, dalam konsep agama. Jadi di sini ulama-ulama Islam mengajarkan tentang konsep syariat dalam siasah. Jadi itu diatur dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma' para sahabat, dan juga qiyas. Jadi ketika Rasulullah wafat, Nabi Muhammad SAW wafat, semua sahabat melakukan pemilihan untuk menggantikan posisi pemimpin umat Islam. Maka dalam sejarah Rasulullah tidak langsung dimakamkan, tetapi menunggu proses pemilihan pemimpin Islam pada saat itu. Dan yang terpilih adalah sahabat Nabi Muhammad, adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu beliau tidak langsung mengatakan saya menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah, tidak, tetapi secara mufakat bersama-sama para sahabat yang lain dari kaum Ansor dan kaum Muhajirin, mereka semua bersepakat bahwa yang menggantikan Rasulullah setelah Nabi Muhammad wafat adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seperti itu. Lalu kenapa sekarang dalam rangkaian kita mengulang kembali sejarah Islam setelah kepemimpinan Al-Khulafa'ur Rasyidin dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kenapa setelah itu, setelah Muawiyah itu berubah bentuk konstitusinya? Jadi konstitusinya jadi monarki, jadi keturunan. Nah, semua pasti ada hikmahnya. Walaupun setelah Al-Khulafa Ar-Rasyidin, terus Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Umayyah menguasai Spanyol, semua pasti ada hikmahnya. Jadinya, tetapi secara syariat, bahwa fikih siasa itu adalah mengajarkan bagaimana dasar-dasar hukum dalam Islam itu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi adik-adik, para peserta mata kuliah fikih siasah jinayah yang Bapak hormati dan Bapak muliakan. Tadi awal Bapak jelaskan tentang konsep fikih siasah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dan yang kedua adalah pengertian siasah dusturiyah. Dusturiyah. Bukan gusturiah, tetapi dusturiyah. Jadi kita sudah mengerti konsep fikih siasah, kita memasuki subtema yang lebih kuat adalah siasah dusturiyah. Jadi Bapak coba bacakan dulu ya. Pengertian dari dusturiyah itu berasal dari kata dusturi yang berasal dari bahasa Persia. Semula artinya, nih Bapak coba bacakan pengertiannya sedikit saja ya. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Tetapi setelah perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan, pemuka agama, Zoroaster, pemuka
Majusi. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas atau dasar pembinaan politik. Kalau Abul A'la Al-Maududi mentakrifkan dusturi ini dengan kalimat suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Jadi kalau Bapak contohkan ya, dalam Undang-Undang Dasar itu terdapat alinea. Alinea itu nanti ada pasal-pasalnya. Nah, seperti itu. Jadi, siasa dusturiyah adalah konstitusi yang mengatur terkait dengan aturan-aturan bernegara. Jadi, semuanya ada dalam alinea dan nanti ada pasal-pasalnya. Kalau dalam Al-Quran itu ada yang namanya surah, ya. Nanti di dalam surah itu ada ayat. Di dalam ayat itu nanti ada paragraf-paragraf yang pokok-pokok isinya itu berbeda-beda. Jadi itu yang mengatur dustur itu adalah undang-undang yang mengatur. Kalau tentang undang-undang perkawinan nanti ada alinea dan pasal-pasal tentang perkawinan. Tentang pokok hukum pidana, hukum perdata, semuanya diatur. Agar apa? Agar tercipta masyarakat yang madani. Ya, seperti itu. Kalau Bapak bisa mencontohkan pengertian dari siasah dusturiyah. Nah, selanjutnya ya. Semoga nggak boring ya. Ini harus ditemenin sama kopi nih, biar pada nggak ngantuk. Dan juga permen kopiko yang manis-manis tuh biar pada segar. Nah, topi Bapak miring nih. Jadi Bapak jelaskan sedikit lagi nih tentang ruang lingkup dan kajian fikih siasta dusturiyah. Maaf ya, ini kumisnya agak panjang nih, belum Bapak potong nih. Bapak jelaskan. Jadi ruang lingkup utama dalam siasa dusturiyah itu yang pertama adalah sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan itu kalau di negara Indonesia dikenal dengan eksekutif, legislatif, yudikatif. Ex, leg, yu. Nah, itu ada 3 tuh. Jadi tugas-tugas pemerintahan itu dibagi menjadi 3 cabang utama. Eksekutif meliputi lembaga yang menjalankan kekuasaan pemerintahan seperti presiden atau perdana menteri atau raja atau amir ya, di negara-negara yang mayoritas muslim, terutama yang negara Arab, mereka menyebutnya malik, raja, atau amir, pemimpin. Tidak apa-apa. Di Indonesia kita sebut dengan presiden. Di Malaysia mereka ada yang namanya perdana menteri. Kalau presiden dipilih oleh rakyat, perdana menteri dipilih oleh anggota DPR yang dipilih oleh rakyat juga. Sama saja. Yang penting negara kita ada pemimpin dan ada yang mengatur. Yang pertama adalah eksekutif. Tadi presiden, perdana menteri, dan beserta kabinetnya. Apa kabinet itu? Kabinet adalah yang membantu pemimpin sebuah negara. Bisa disebut dengan menteri atau wazir, bisa juga badan. Nah, kalau di Indonesia ada badan pengelola haji, ada badan pengelola makanan halal, dan macam-macamnya. Adalah yang membantu agar roda pemerintahan ini bisa berjalan, yaitu yang namanya eksekutif. Lalu yang kedua disebut dengan legislatif. Apa itu legislatif?
Legislatif itu adalah parlemen. Nah, mereka bertugas membuat undang-undang serta mewakili suara rakyat dalam pengambilan kebijakan. Siapa ini? Pertama, perwakilan rakyat. Dalam Islam ada tidak? Ada. Di Mesir, di Saudi ada anggota dewan? Nggak ada, karena di sana raja. Jadi di sana bentuknya monarki. Oh, berarti di sana tidak sesuai dengan di Indonesia, tidak apa-apa. Yang penting sebuah negara ada yang memimpin. Ya. Jadinya kalau kita contoh di Indonesia yang mayoritas muslim dipimpin oleh presiden dan mereka yang mengawasi roda pemerintahan yaitu namanya legislatif, mereka mengawasi kinerja presiden dan para pembantunya itu para menteri, ada komisi, macam-macam komisi ya di DPR itu nanti ada hubungannya dengan kementerian-kementerian. Jadi mereka membuat undang-undang. Nah, undang-undang ini yang mengatur stabilitas kehidupan politik, ekonomi, budaya, agama. Seru kan? Jadi itu legislatif, anggota DPR. DPRD tingkat 1, DPRD provinsi, DPR RI. Nanti ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nanti ada lagi kalau di kelurahan ada juga tuh. Namanya apa ya? Bapak lupa. Jadi ada perwakilan tiap RW itu Dewan Kelurahan. Nah dulu ada, sekarang nggak tahu, diganti kayaknya istilahnya. Itu yang kedua, yaitu legislatif. Dan yang ketiga adalah yudikatif. Bukan yudilatif, tapi yudikatif. Apa itu yudikatif? Yudikatif adalah lembaga peradilan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, enggak, itu yang mereka yang ngatur-ngatur pekerjaan para hakim. Tapi ini Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Mereka bertugas menegakkan hukum dan Kejaksaan Agung juga termasuk. KPK, KPK juga termasuk karena dia menegakkan hukum yang menangkap orang-orang yang korupsi. Ya, jadi seperti itu ya, teman-teman sekalian yang Bapak hormati dan Bapak muliakan. Dan yang terakhir, karena udah mau 20 menit, ini yang terakhir yang Bapak mau sampaikan adalah bagaimana Islam itu mengatur agar sebuah negara itu bisa berjalan makmur rakyatnya, dipimpin oleh pemimpin yang amanah. Walaupun di negara kita mayoritas muslim, pemimpinnya juga muslim, rakyatnya mayoritas muslim, tetap saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan harus kita tetap layani, kita hormati, dan masing-masing mereka memiliki hak-hak dan kewajibannya. Jadi siasat dusturia ini adalah bagian-bagian dari konstitusi sebuah negara. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dalam menjalankan aturan-aturan agama, aturan-aturan hukum, aturan-aturan bernegara, dan menjadi rakyat yang patuh terhadap hukum. Dan insya Allah ketika kita menjadikan dasar-dasar hukum sebagai landasan kehidupan kita, nanti kehidupan kita itu akan baik, akan benar. Contoh terakhir, paling gampangnya kayak gini deh buat adik-adik mahasiswa. Kalau kalian mau berangkat ke rumah sampai ke kampus, itu kan harus bawa surat-surat. Kalau kalian mau naik kendaraan. Lah kalau mau naik umum, bawa juga surat-surat. Bawa KTP. Nah itu KTP yang bikin siapa? Kementerian Dalam Negeri. Itu yang ngatur siapa? Nanti diawasi oleh anggota DPR RI membuat undang-undang tentang masyarakat rakyat Indonesia dan macam-macamnya. Jadi bukti kita bernegara, kita taat kepada konstitusi, kita memiliki jati diri kita melalui surat-surat KTP, ijazah, akta lahir, dan macam-macam.
Dan insya Allah bermanfaat. Terima kasih semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.